Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia dari kelas manajemen paralel NPM 1701010043 akan menjelaskan tentang uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang pertama, dari data yang ada di sini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan juga variabel Y. Untuk X1 sendiri terdapat beberapa indikator pertanyaan, yaitu X11, X12, X13, X14. Kemudian untuk variabel X2 terdapat 4 indikator pertanyaan juga. Untuk variabel X3 terdapat 3 indikator pertanyaan. Untuk X4 terdapat 3 indikator pertanyaan. X5 dengan 3 indikator pertanyaan. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji validitas. Yang pertama adalah untuk mengimport data dengan Excel. Data yang digunakan adalah data Excel. Di sini yaitu data tugas validitas dan reliabilitas. Kemudian kita open. Kita pilih, karena di sini ada 2 sheet, maka kita pilih satu sheet yang pertama. Kemudian kita klik OK. Untuk menguji validitas, maka kita menggunakan Analyze, kemudian Correlate dan Bivariate. Karena di sini ada beberapa variabel, maka kita yang pertama menguji validitas dari variabel X1. Jangan lupa untuk mengklik Person, lalu klik OK. Lalu bagaimanakah kita melihat valid atau tidaknya dari variabel ini? Yaitu dengan catatan R hitung lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Begitu sebaliknya. Nah, karena terdapat 100 kuesioner total, maksudnya ada 100 responden. Maka kita melihat di sini untuk DF, degree of freedom-nya, N-2, berarti ada 100 min 2 dengan tingkat signifikansi uji 2 arah yaitu 5%. Kita melihat di sini berarti ada 98. Kita bisa lihat ini 0,1966. Berarti dapat dikatakan bahwa jika R hitungnya lebih dari nilai R tabel 0,1966 dikatakan valid. Kemudian hal selanjutnya adalah kita menganalisis validitas dari X2. Kita masukkan kembali X1, lalu X2 sampai dengan total X2, lalu klik OK. Dan di sini bisa kita lihat masih dengan ukuran yang sama, yaitu R tabelnya 0,1966. Kemudian selanjutnya ini untuk memudahkan kita agar lebih mudah untuk menganalisis bagaimana valid atau tidaknya.
Hal ini dilakukan sampai dengan selesai X5. Setelah kita selesai mulai dari X1 sampai dengan X5, maka kita bisa merangkum hasil dari uji validitas ini untuk kita menentukan valid atau tidaknya setiap indikator mulai dari X1 sampai dengan X5. Setelah kita selesai merangkum atau merekap data dari tabel uji validitas, kita bisa melihat bahwa hasil interpretasinya R hitung lebih dari R tabel dengan indikator X11, X12, X13, X14 yaitu valid. Kemudian untuk selanjutnya X2.1, X22, X23, X2.4 juga valid. Kemudian untuk X3 dengan 3 indikator pertanyaan semuanya valid. Kemudian untuk X4 dengan indikator 3 pertanyaan juga valid, dan X5 dengan 3 indikator pertanyaan juga valid. Hal ini karena seluruh hasil R hitung lebih dari atau sama dengan R tabel, yaitu 0,1966. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita menguji reliabilitas dari data. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan ini bisa diandalkan dan juga bisa tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Nah, dari data ini kita akan menguji reliabilitas dari data. Kita tahu bahwa hasil dari uji validitas ke semua kuesioner yang diajukan menghasilkan interpretasinya adalah valid. Untuk kita menguji reliabilitas dari data, yang pertama adalah analyze, kemudian scale, dan kita klik reliability analysis. Nah, dari sini dari data yang telah diuji tadi, kita masukkan data-data yang valid. Karena semua data valid, berarti kita masukkan, kecuali total, kita akan memasukkan datanya. Kita masukkan Y. Kita masukkan ke semua data, kemudian kita klik statistik dan klik item, scale if item delete, dan juga correlation. Kemudian klik continue. Oke. Nah, di sini akan muncul hasil uji reliabilitas dari kesemua variabel. Kita akan melihat dari hasilnya melalui reliability statistik. Nah, dikatakan bahwa data tersebut reliable apabila dari Converge Alpha ini lebih dari
Airtable. Kita tahu bahwa tadi Airtable adalah ini 0,1966. Nah, di mana CountBatch Alpha menghasilkan 0,866. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data ini adalah data yang reliable. Setelah itu kita melihat per item dari data. Kita melihat bahwa semua data yang ada di sini memiliki data yang kita lihat dari CountBatch alpha-nya. Kemudian kita melihat dari per item data melalui item total statistik dan melihat bahwa hasil CountBatch alpha dari mulai X1.1 sampai dengan Y, hasilnya dari 0,857 sampai dengan 0,851, di mana hal itu menunjukkan bahwa hasil dari CountBatch alpha ini lebih dari Airtable, yaitu 0,1966. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan ini merupakan data yang valid dan juga data yang reliable. Nah, terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.